Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak B, masih dalam seputar belajar investasi emas bagi pemula atau yang sudah biasa atau yang mau belajar tentang emas. Jadi tenang saja, mungkin hari ini masih belajar, nanti kalau sudah punya uang atau sudah punya penghasilan, sudah punya omset penjualan dan sebagainya, mulai untuk investasi emas. Oke, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta share, dan tekan lonceng juga kalau ingin menikmati atau kuliah gratis seputar investasi emas dari Pak B, atau kunjungi channelnya Ahmad Yupedi. Begitu. Oke, mari kita mulai. Investasi emas bisa membuat Anda kaya dan tetap kaya. Ya, seperti tagline Pak B, jadi investasi emas bisa membuat Anda kaya dan tetap kaya. Kalau ada orang yang 20 tahun dulu itu punya 2 kilo emas atau 2000 gram, pada waktu itu 20 tahun yang lalu adalah 80.000 per gram. Jadi dia itu punya uang sekitar, kalau diuangkan zaman dulu 160 juta. 60 juta itu kalau dijual hari ini, kalau harganya 950.000, berarti uang hari ini adalah 1,9 miliar. Coba, dulu kaya, hari ini juga tetap kaya. Itu adalah sifat emas. Oke, emas menarik karena keindahannya, prestis, daya tahan menghadapi inflasi. Berarti ada yang mengatakan emas itu adalah zero inflasi. Jadi zero inflasi itu dia akan mengalahkan inflasi. Kalau inflasinya 7%, emas masih akan naik lebih dari 7%. Bisa 13%, 10%, dan sebagainya. Kalau inflasinya 20%, emas nanti akan naik menjadi 30% dan sebagainya. Itu sifat emas. Jadi zero inflasi. Pertanyaan adalah, kapan waktu yang paling bagus beli emas? Nah, jawabannya adalah 20 tahun yang lalu ketika harganya 80.000 per gram. Jadi kalau punya uang 80 juta pada 20 tahun yang lalu, berarti punya emas 1000 gram atau 1 kilo. Kalau dijual hari ini, berarti punya uang 950 juta. Yang kedua, kapan yang terbaik kedua? Kan ada terbaik pertama, terbaik kedua. Terbaik kedua adalah saat kita punya uang. Saat ini kita punya uang nganggur, tidak digunakan, baik digunakan untuk beli emas. Seperti itu. Jadi prinsipnya sangat mudah. Punya uang beli, punya uang beli, punya uang beli, uang beli. Itu prinsipnya seperti itu. Ya. Punya emas, Anda akan tetap kaya dan tetap kaya dan tetap kaya. Ingat ya, akan kaya dan Anda akan tetap kaya. Ya seperti tadi, 80.000 per gram 20 tahun yang lalu. Kalau hari ini jual adalah 950-an ribu per gram. Jadi dulu punya uang 80 juta, sekarang punya uang berapa? 950 juta. Oke, kalau dulu bisa digunakan untuk beli rumah misalnya, atau beli rumah, bikin rumah misalnya, atau beli mobil dengan 80 juta, sekarang bisa nggak dengan emas 1 kilo, 1 gram? Beli rumah bisa nggak? Bisa. Beli mobil bisa. Bangun rumah bisa. Karena hari ini punya uang sekitar 950 juta. Cukup kan? Berarti tetap kaya. Kan seperti itu. Kalau dulu 1 kilo bisa digunakan untuk beli mobil mewah, hari ini juga masih bisa digunakan untuk beli mobil mewah. Karena hari ini harganya 950.000. Oke, jadi kaya, tetap kaya. Karena emas adalah zero inflasi. Ingat tuh, zero inflasi. Seperti Pak B katakan, jadi kalau inflasinya 7%, emas nanti akan lebih inflasinya. Semakin keadaan negara itu semakin sulit, semakin krisis, semakin resesi dan sebagainya, harga emas akan semakin bagus, semakin tinggi. Karena ada para investor mengatakan adalah itu safe haven atau simpanan yang sangat aman. Makanya ketika saham dan sebagainya bergejolak, orang akan beralih ke emas. Makanya emas sekarang harganya sangat atau sudah sangat tinggi.
Ada yang mengatakan prediksi adalah emas nanti akan sampai harga 2 juta per gram. Kalau 2 juta per gram berarti kalau punya emas 1 kilo berarti berapa? Punya uang 2 miliar. Ya, punya 1 kilo punya uang 2 miliar. Kalau dulu konsistennya beli emas itu 1 kilo itu diamkan saja tanpa apa-apa, tanpa bayar sebagainya, memang seperti itu. Jadi emas memang tidak bisa disewa-sewakan. Emas hanya mengandalkan capital gain atau kenaikan harga tiap tahun, seperti itu. Oke, seperti itu adalah sifat emas. Sehingga emas adalah investasi emas bisa membuat Anda kaya dan tetap kaya. Makanya komitmen untuk ini belajar. Lalu belajar dulu Pak, saya mau belajar dulu Pak, seluruh tentang emas itu belajar dulu semua. Nanti kalau sudah mulai punya penghasilan, seberapapun penghasilannya, mulai action. Kalau masih kecil bisa menggunakan misalnya emas mini dan sebagainya, itu karena itu latihan. Atau uangnya ditabung dulu, nanti misalnya kalau sudah cukup 5 gram nanti beli 5 gram, sudah cukup 10 gram beli 10 gram, terus menerus, nanti nikmati hasilnya. Anda pasti akan kaget. Coba anak muda misalnya punya tabungan selama beberapa tahun ke depan, punya tabungan emas 500 gram, dan pada saat itu harga buyback emas itu adalah 1.500.000 misalnya. Punya uang berapa? Punya uang 750 juta. Keren kan? Nah, kan seperti itu. Tapi untuk mengawalinya itu memang berat. Beratnya adalah komitmennya itu. Berat adalah menunda kesenangan hari ini untuk kesenangan masa depan. Adalah menunda atau prihatin hari ini, kan begitu ya. Jadi harusnya jalan-jalan kemana, menghabiskan uang banyak, disimpan. Punya uang kerja, nanti sebaiknya disimpan, disisihkan di depan dulu, jangan disisihkan atau sisa di belakang, tidak akan pernah sisa. Berapapun uangnya, bisa tahu misalnya penghasilan 3 juta dikurangi 200.000 atau 300.000, 10%-nya belikan tabung di emas, belikan emas terus menerus, nanti akan menjadi banyak. Itu seperti itu. Terus yang adalah investasi emas itu sesuaikan dengan profil resiko. Pak Fi sudah berkata yang berkali-kali, profil resikonya jangan sampai emas itu, karena emas itu tidak akan menjadikan Anda cepat kaya, tidak akan cepat sekali kaya, enggak. Jadi hari ini beli 1 juta, nanti tiba-tiba dijual 3 juta, itu tidak ada ceritanya. Hanya naik aja, grafiknya naik saja. Tidak ada terus seperti itu, enggak ada. Jadi masing-masing apakah konservatif, apakah moderat, atau agresif. Kalau agresif harus punya cadangan. Kalau konservatif kan beli simpan lupakan, beli simpan lupakan, beli simpan lupakan. Udah anggap aja nggak ada. Ya, tabung, beli tabung lupakan, beli tabung atau tabung lupakan, tabung lupakan. Tiba-tiba dibuka di saldonya ternyata sudah 100 gram misalnya. Terus tiba-tiba dibuka di tempat penyimpanan di rumah misalnya sudah 200 gram emas fisiknya, misalkan keren. Yang kedua adalah moderat. Moderat itu bisa dua-duanya, ya punya digital fisik dan juga punya fisik, punya dua-duanya. Jadi dia punya dua, punya digital fisik. Pak Yubet atau Pak B termasuk yang mana? Termasuk yang moderat mungkin ya, karena punya digital dan punya fisik ini. Jadi punya digital dan punya fisik. Ya, punya digital ya, digital ini dan punya fisik. Ini adalah contoh. Jadi ini adalah termasuk apa? Termasuk yang moderat, oke ya. Yang agresif, nah itu dia trading. Nah, tapi kalau trading itu harus punya modal yang banyak dan mengetahui atau skill trading itu harus diketahui. Jangan sampai hanya mempercayakan pada orang dan kita tidak tahu gitu ya, tidak tahu orangnya di mana, bahkan kantornya nggak tahu. Nanti ketika tiba-tiba loss bisa nol, misalnya naik, siapa tahu misalnya Mas mau ngambilnya di mana, seperti apa. Seperti itu. Semoga menginspirasi, semoga memberikan pencerahan, semoga semangat terus. See you next time.